Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal. Di dalam syariat kita, di dalam ajaran Islam, hukum mencium tangan orang yang soleh atau penguasa yang bertakwa atau bahkan orang kaya yang soleh. Judulnya begitu, orang yang soleh. Apalagi ditambah orang ini di samping misalkan dengan kesalehannya dia adalah seorang yang berilmu, maka hukum mencium tangannya adalah amrun mustahab, perkara yang sangat dianjurkan. Dalil atas ini ada banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya satu, diriwayatkan oleh para ulama ashabus sunan, para ulama ahli hadis yang menulis kitab-kitab sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, dan Sunan An-Nasai. Dalam kitab-kitab tersebut diriwayatkan juga selain daripada kitab itu bahwa suatu ketika ada dua orang Yahudi bersepakat untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyainya tentang 9 ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Keduanya hendak bertanya kepada Rasulullah bukan untuk mencari petunjuk, bukan istirsyadan, tetapi ta'annutan, untuk mengolok-olok, mengejeknya, supaya Rasulullah tidak mampu menjawab, tidak mengetahui 9 ayat tersebut, sehingga Rasulullah dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, maka keduanya datanglah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah, tetapi oleh Rasulullah kemudian dijawab dengan sangat rinci. Maka kedua orang Yahudi ini kemudian apa? Mencium tangan Rasulullah, bahkan mencium kedua kakinya. Keduanya berkata, keduanya kemudian disebutkan oleh para ulama ahli hadis tadi itu, faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Maka keduanya mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium kedua kakinya, dan keduanya berkata, nashhadu annaka nabi, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, ini hadis di dalamnya
Diambil pelajaran salah satunya adalah bahwa mencium tangan orang saleh terdapat dalil di dalamnya, di dalam hadis tersebut. Bahkan diriwayatkan Al-Imam Muslim berkata kepada gurunya, yaitu Al-Imamul Bukhari. Al-Imam Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, sahib As-Sahih, kitab As-Sahih, sahib Al-Jami' As-Sahih, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Muslim itu muridnya itu. Tapi Imam Muslim juga menjadi apa? Ahli hadis terkemuka. Bahkan beliau pun menulis kitab kemudian Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi guru sama murid sama-sama apa? Jadi orang terkemuka dalam hadis yang bahkan kitabnya ini sudah beratus tahun hingga sekarang, yang merupakan rujukan utama umat Islam ini setelah Al-Quran. Bahkan kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh para ulama kita, as-sahhu kitabin ba'dal Quran, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini nama aslinya itu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Punya murid namanya Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj. Imam Muslim ini berkata kepada gurunya tersebut. Berkata apa? Lau azinta li laqabbaltu rijlaka. Seandainya engkau, wahai guruku, mengizinkan bagiku, maka aku akan mencium kakimu. Kata begitu. Jadi bukan tangannya aja yang dicium oleh muridnya ini. Jadi Imam Muslim ini benar-benar menghormat kepada gurunya, yang bahkan kata sebagian ulama dikatakan kalau bukan karena Imam Bukhari maka Imam Muslim tidak akan kenal hadis. Makanya dia sangat menghormati gurunya itu. Sebagian ulama mengatakan laulal Bukhari ma raha muslimun wala jaa. Kalau bukan karena Imam Bukhari, itu Imam Muslim tidak akan datang dan tidak akan pergi. Maksudnya apa? Tidak akan kenal hadis. Nah, jadi kenal hadis Imam Muslim ini tidak lain adalah karena jasanya gurunya tersebut, yaitu Al-Imam Bukhari. Dalam hadis lain selain hadis yang pertama tadi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu apabila bertemu dengan pamannya, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, maka Ali bin Abi Thalib meraih tangan pamannya dan menciumnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya. Padahal dari segi keilmuan Sayyidina Ali jauh lebih tinggi derajatnya dibanding pamannya sendiri, walaupun tetapi karena beliau memandang bahwa Al-Abbas adalah pamannya dan Al-Abbas adalah orang saleh, walaupun Sayyidina Ali lebih utama daripada pamannya tersebut, beliau mencium tangan pamannya itu.
Itu dalam hadis. 2. 3. Hadis diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat, yaitu Tabaqat Ibn Sa'ad. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Al-Muqri dalam kitab namanya Juz Taqbilil Yad. Diriwayatkan bahwa sahabat Rasulullah, bahkan beliau ini adalah sahabat senior, namanya Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit ini sahabat apa kalau bahasa kita? Sahabat tua. Di masa Rasulullah hidup, beliau termasuk sahabat senior, bahkan beliau termasuk salah satu juru tulis wahyu, salah seorang katabatul wahyi, jadi juru tulis wahyu. Apabila wahyu turun, Rasulullah punya para juru tulisnya, suruh ditulis. Al-Quran datang, turun, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu dibacakan oleh Rasulullah untuk ditulis kepada para juru tulisnya. Salah satunya adalah Zaid ibn Thabit. Artinya Zaid bin Thabit ini sahabat yang apa? Yang alim, yang senior, orang alim. Nah, suatu waktu ada sahabat lain, sahabat Rasulullah yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini di masa Rasulullah hidup dia masih pemuda, masih anak-anak muda. Nah, gitu. Zaid bin Thabit di masa Rasulullah hidup udah sepuh, udah senior dan sangat alim. Nah, ketika Rasulullah wafat, para sahabat yang junior ini, yang masih muda ini, semacam Abdullah bin Abbas, berangkat belajar kepada para sahabat yang lebih tua, kepada sahabat yang lebih tua. Nah, satu waktu sahabat Abdullah bin Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini adalah anak daripada Al-Abbas. Al-Abbas tadi itu siapa? Pamannya Rasulullah, termasuk pamannya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas datang ke rumahnya Zaid bin Thabit, mau belajar. Nah, istilah kita mah mau nyantri. Oke. Berguru. Begitu datang sampai ke rumahnya, tiba-tiba Zaid ibn Thabit mau berangkat pergi dan sudah siap-siap untuk menaiki binatang tunggangannya. Ya, menaiki binatang tunggangannya. Nah, binatang tunggangannya punya pijakannya. Ada pijakannya gitu kan, besi gantung gitu, semacam besi gantung. Jadi kalau mau naik kan nginjek situ, kanan kiri gelantungan gitu. Jadi kalau orang macam naik kuda gitu kan, naruh kakinya di situ. Nah, begitu Zaid ibn Thabit mau menaiki binatang tunggangannya itu, hendak menginjak pijakan yang ada pada binatang tunggangannya tersebut, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas dari arah belakang, ya. Kemudian memegang tali pijakannya itu, dipegangin gitu. Tiba-tiba Zaid ibn Thabit, karena melihat bahwa yang datangnya itu adalah Abdullah bin Abbas, beliau bukannya kemudian tiba-tiba langsung naik, tapi justru memegang tangan Abdullah bin Abbas, kemudian diciumnya. Padahal beliau sudah tua. Dan tujuan Abdullah bin Abbas yang masih muda datang mau belajar kepada dia.
Tapi malah oleh Zaid bin Thabit tangan Abdullah bin Abbas dicium. Masih muda padahal itu. Subhanallah. Apa kata Zaid bin Thabit? Hakada naf'alu bi ali Rasulillah. Demikian inilah kita perbuat terhadap keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mengapa Zaid bin Thabit memperlakukan Abdullah bin Abbas seperti itu? Karena Abdullah bin Abbas itu adalah masih keluarganya, kerabatnya Rasulullah. Abdullah bin Abbas ini siapa? Misannya Rasulullah, bahasa kita sepupunya Rasulullah. Jadi Al-Abbas itu pamannya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah namanya Abdullah. Abdullah ini punya saudara, di antara saudaranya banyak. Salah satunya adalah Al-Abbas. Misalkan yang lainnya adalah Hamzah. Supaya kita kenal ini keluarga-keluarga Nabi. Paman-pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, Al-Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Dia namain Abdullah. Jadi Abdullah ibn Abbas. Nah, jadi misannya Rasulullah. Nah, di masa Rasulullah hidup dia masih muda dia. Di zaman Rasulullah hidup. Nah, jadi Zaid bin Thabit yang walaupun beliau seorang yang alim, bahkan beliau sahabat yang senior di kalangan para sahabat lainnya, bahkan termasuk daripada tim penulis wahyu, beliau memperlakukan Abdullah bin Abbas demikian itu tadi, mencium tangannya karena memandang Abdullah bin Abbas adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, dari hadis ini pula difahami bahwa sebenarnya al-fadl, keutamaan itu bukan bisin, bukan dengan apa? Umur. Kadang-kadang begitu di beberapa tempat di Betawi dah kali ya. Di Betawi Pak Haji. Iya. Siapa lu? Kata gitu. Siapa lu? Lu kan belum banyak makan garam. Betul gitu. Makan garam makan apaan? Apa bangku sekolah? Iya, baru baca kemarin kata. Biasanya ada begitu. Belum banyak makan asam garam gitu. Si bocah mau kencur gitu gitu. Di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat banyak imam sholat ngotot aja kudu dia, oke. Ngotot aja kudu dia, udah lu bacanya. Yang muda ada, yang muda bacanya lebih bagus. Ini orang tua hanya karena tuanya. Lah iya. Ngelarang anak muda jangan maju lu katanya. Kadang-kadang di beberapa tempat begitu. Nah, padahal dalam hadis sebutkan bahwa ahaqqun nas bil imamah, yang mula-mula itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Di antara orang yang paling berhak untuk jadi imam, yang lebih baik bacaan Al-Qur'annya, bukan lebih tua umurnya. Nah, gitu. Nah, dari hadis itu tadi difahamilah bahwa walaupun Zaid bin Thabit lebih tua, jauh lebih tua dibanding sahabat Abdullah bin Abbas, bahkan Abdullah bin Abbas datang kepadanya tujuannya mau ngapain? Mau belajar. Tapi oleh Zaid bin Thabit diraih tangannya dan diciumnya. Kita mengajarin anak-anak umumnya ini, umumnya
supaya anak ini mau cium tangan, tuh anak suruh cium tangan kita. Orang-orang Arab mah lain. Orang-orang Arab ngapa? Tangan tuh anak-anak, boleh anak-anak yang disayang, anak-anak yang sangat diharapkan menjadi anak yang soleh. Dicium tangan orang tuanya. Nah, gitu. Pipinya dicium, gitu. Kepalanya dicium. Iya. Kalau kita mah cium, sodorin. Lah iya begitu. Masya Allah. Dan berbagai hadis lainnya. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang adanya anjuran untuk mencium tangan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Adapun satu lagi hadis, ini seringkali hadis ini disalahpahami terutama oleh orang-orang Wahabi. Karena ada sebagian orang Wahabi sangat anti kepada cium tangan. Kagak ada orang Wahabi itu mencium tangan. Bahkan beberapa guru dari mereka pun kagak dicium tangan oleh mereka. Guru mereka gitu maksudnya. Kalau ketemu sama teman salamannya pun digebuk begini. Model baru lagi. Coba lihat ini. Ketemu sama temannya begini, wok, gue ya. Model baru lagi tuh salaman. Pernah lihat nggak? Coba perhatiin sesama mereka itu. Ada hadis yang oleh mereka kadang disalahpahami bahwa Rasulullah, ini hadisnya ini. Hadisnya diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Makna harfiah hadis ini, man ahabba ayyatamassala lahu ar-rijal qiyaman, siapa yang senang untuk dihormati oleh orang-orang dengan cara berdiri mereka kepadanya, maka orang seperti ini telah mengambil tempatnya daripada neraka. Hadis ini sama sekali bukan dalil larangan untuk menghormat orang soleh dengan cara berdiri, bukan. Hadis ini yang dimaksud di dalamnya adalah berdiri mematung seperti budayanya orang-orang Romawi dahulu. Orang-orang Romawi, orang-orang kafir dahulu di masa jahiliyah atau bahkan di masa Rasulullah, daripada orang-orang kafir di Romawi itu, apabila raja mereka atau penguasa mereka datang, maka para rakyat itu apa? Pada berdiri mematung, pada diam sampai datang penguasanya itu, kemudian di hadapan mereka berdiri, kemudian duduk, baru duduk. Jadi pada diam mematung itu kayak patung. At-tamassul dalam bahasa Arab itu artinya mematung. Man ahabba ayyatamassala lahu rijal. Tamassul itu artinya apa? Mematung. Bahasa Arabnya patung itu apa? Timsal. Bahasa Arabnya timsal. Adapun kalau ada orang saleh, orang bertakwa datang, kita berdiri, kita menyambutnya, kita menyongsongnya, bahkan kita apa? Menyambut dengan hangat, persilakan masuk, persilakan datang. Itu sangat dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah begitu. As-Sayyidah Fatimah itu putrinya Rasulullah. Apabila kedatangan Rasulullah ke rumahnya, disambut berdiri, bahkan buru-buru ke depan pintu rumahnya.
disambut, dibawa, pegang tangan ayahnya itu dicium, kemudian bahkan dibawa sampai dipegang tangan ayah masuk ke dalam rumahnya. Gitu. Sebaliknya apabila Sayyidah Fatimah datang berkunjung kepada ayahnya, kepada Rasulullah, Rasulullah pun menyambutnya. Rasulullah berdiri bahkan. Dan Rasulullah membawa putrinya tersebut masuk ke dalam rumahnya. Nah, demikian pula dengan para sahabat Rasulullah. Jadi hadis tadi itu, man ahabba an yatamassala lahu rijal, ini hadis bukan berarti berisi larangan untuk menghormat orang yang datang dengan cara berdiri. Boleh berdiri. Yang kagak boleh itu mematung seperti gayanya orang-orang Romawi dahulu. Nah, itu kagak boleh. Aturan protokol begitu ya. Protokol. Aturan protokol mereka begitu. Adapun kita berdiri nyambut, ada orang soleh, wah itu dianjurin bahkan. Kalau ada orang soleh datang udah diem aja. Nah, itu namanya songong. Itu. Ada guru kita datang, ada ulama besar misalkan datang, orang bertakwa datang. Kita tahu dia orang soleh, kita diem aja lah. Ini kita namanya apa ya? Kurang adab. Gitu. Allahu a'lam bishawab.